Imam Ja'far Shadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya ana? Para habaib. Ini para habaib. Hah? Antum. Azan. Antum Azan. azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, iya. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan pula kita senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada ya. Pada kesempatan ini kita masih membahas polemik nasab ya, tentang nasab Ba'alawi yang sudah dinyatakan batal ya, kemudian tidak dinyatakan terputus ya. Nah, akan tetapi walaupun mereka tidak menerima keputusan itu, pembatalan itu, yang jelas saat ini kebusukan ya, daripada kelakuan ya, daripada kemunafikan para Ba'alawi ini sudah mulai terbongkar banyak ya. Banyak terbongkar ya, banyak ketemu ya. Jadi itu adalah bukti kebusukannya ya, bukti kemunafikannya yang mengaku sebagai juriah Rasulullah ya. Nah sahabat, akhirnya kebusukan ya dan kemunafikannya ya, dari mulai Rizik Syihab, dari mulai ketua Rabithah Alawiyah ya, Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Bahar Smith, Ali bin Jindan, semua punya kebusukan, semua melakukan kebusukan, semua melakukan doktrin dan semua bercerita harupat. Tidak ada yang tidak bercerita.
Kalau mereka mengatakan di mana siapa, itu hanya bela diri saja, ya. Hanya menyelamatkan dirinya saja, mengaku-ngaku, argumentasi saja. Pada kenyataannya di sini kami putarkan video, cuplikan-cuplikan video yang menceritakan tentang doktrin harupat oleh siapa, pada siapa, yang mengatakannya siapa, ada semua. Kami tampilkan semua sebagai bukti bahwa semua para Ba'alawi yang ada di Indonesia ini memang kelakuannya sudah bejat dan tidak benar, ya. Tidak bejat, tidak benar, dan kebusukannya itu sudah mulai kita temukan, dan pada video ini kami tampilkan kebusukan mereka itu. Dan untuk itu, ya, mereka telah mengklaim sejarah perjuangan, mengklaim lambang-lambang negara, ya. Ini adalah bukti kemunafikannya. Pejuang-pejuang Indonesia diganti dengan habaib namanya, coba itu. Ini bukti kemunafikan dan kebusukan ini dengan niat jahatnya ini. Kemudian kuburan-kuburan palsu dia bangun yang saat ini sudah ratusan, ya, dibongkar kembali, dilakukan pembongkaran oleh PWI LS, ya, oleh pejuang Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang terus mencari kuburan-kuburan palsu yang dibangun oleh para Ba'alawi dan dilakukan pembongkaran. Karena ini adalah metode yang digunakan oleh para Zionis di Israel, ya. Dan kita harus mengeri dan khawatir jangan sampai Indonesia menjadi Palestina, ya, kedua, ya. Sahabat dan saudara-saudaraku, ya, itulah, ya. Jadi beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini, ya, dan mudah-mudahan ini menambah satu pemikiran kita, keyakinan kita. Jadi kita punya pemikiran itu harus cerdas, ya. Dan kalau kita tidak cerdas menyikapi ini semua, masih loyalitas dan masih sembah sungkem kepada para habaib, itu kita bodoh. Namanya otak kita ini diisi kotoran ayam, ya. Jadi tidak bisa berpikir yang cerdas. Dan untuk itu pada mereka, pada yang masih percaya, yang masih loyalitas kepada habaib, yang mengaku Habib ini, Ba'alawi ini, itulah, ya. Jadi otaknya sudah kosong, dipenuhi oleh kotoran-kotoran harupat dan doktrin, ya. Makanya mereka jadi bodoh, jadi goblok, ya. Masih aja nunduk mau kepada para penipu dan pembohong, ya. Penipu durjana ini, ya, para habaib ini. Baiklah sahabat, di mana saja berada, kita tidak perlu takut berkomentar, ya, tidak perlu ditiring-aling-aling berkomentar, karena mereka juga tidak pernah mentiring-aling-aling, ya, membatasi berbicara. Kenapa kita harus takut? Kita pribumi kok, ya. Kita pribumi kok. Cuma sayangnya di pribumi ini banyak orang pribumi yang membantu mereka. Itu aja. Bodohnya itu orang pribumi yang membantu para Ba'alawi. Baiklah sahabat, untuk lebih jelas dan efektivitasnya, ya, kita simak video atau cuplikan-cuplikan doktrin dan harupat yang diucapkan, dikatakan oleh para habaib, yang semua habaib itu memang mengeluarkan doktrin, mengeluarkan harupat, dan mengeluarkan halusinasi yang menanamkan agar mendapat kepercayaan kepada mereka, ya, agar penduduk pribumi ini percaya dan yakin kepada mereka dan tidak mengganggu, bahkan mensupport, menghormati kepada mereka. Makanya ditanamkanlah cerita-cerita harupat-harupat yang terus-menerus mereka lakukan agar menempel pada hati yang mendengarkannya. Baik sahabat, semoga apa yang disampaikan pada video ini bermanfaat dan menambah satu wawasan buat kita dan keyakinan buat kita bahwa habaib itu atau Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama
sama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Jawharut Tauhid disebutkan wa asbitan lil auliya karama wa man nafaha fanbidan kalama. Kalau wali punya karamah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali apalagi dia ejek-ejek sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fanbidan kalama. Buang jauh-jauh ucapannya. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya. Itu Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun nggak apa-apa, itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau nggak ada Habib, kamu nyembah batu, kata. Masa iya begitu? Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya
Sayyidul Imam Faqihul Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihul Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakar bin Salim ini yang diturunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin ranting emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin ranting emas dari langit sampai ke bumi. Saya barusan dapat nikmat dari Allah diizinkan masuk surga. Apa ya? Kita udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah yang mana? Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Nek Ahmad As-Saggaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah mbak. Nek Ahmad membahasakan ya mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf orang wali, pesawatnya rak balik. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zawjatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi baru pembantu nih. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan jirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ada satu orang fajir, ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh munkar nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh munkar nakir, ketika dia sedang diazab oleh munkar nakir, tiba-tiba Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqihul Muqaddam berkata, ruh ya munkar wa nakir, pergi kamu wahai munkar dan nakir, jangan kamu siksa ini orang.
Jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu mana? Kamera action. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Marco, ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Marco, 200 juta ditawar semua. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama
anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad. Dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Hai teman-teman. Ujian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dengan dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Yang terbaru saya baca beritanya terjadi di Desa Rawosari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Selama ini makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di sana masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah tokoh keramat. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak yang membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di beberapa daerah lain, pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi.
Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar bahwa barangkali 2 dekade terakhir telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja baik, benar dan lurus, tapi juga bisa jahat, salah dan bengkok. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja, tambahnya. Dia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci, bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Ya Ustadz Somad seperti biasa, berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para Habib dan keluarga Rasulullah. Dia khawatir dalam 20-30 tahun mendatang, anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian terhadap para Habib akan menjadi ateis. Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab Ba'alawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan Habib adalah influencer terkemuka di dunia medsos bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para Habib dengan Nabi Muhammad, tapi dia lebih mempertanyakan perilaku sebagian Habib yang sangat jauh dari kategori akhlak mulia yang seharusnya ditampilkan keturunan Nabi. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para Habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki, dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para Habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang Habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smith merusak citra mereka yang dianggap keturunan Nabi. Umat Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan-pernyataan Rizik atau Bahar Smith, tapi karena mereka dianggap keturunan Nabi Muhammad, masyarakat jadi enggan bersuara. Imad menduga manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Imad menyimpulkan, Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imad bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah Habib di Indonesia sudah melakukan tes DNA. Ditemukan haplogrup para Habib tersebut adalah G. Padahal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Haplogrup adalah sekelompok kromosom tunggal atau untayan DNA tunggal yang memiliki nenek moyang sama. Dengan demikian,
Karena perbedaan haplogrup tersebut, para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Sebenarnya di Indonesia ada Rabitah Alawiyah yang dianggap punya otoritas memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad. Lembaga yang didirikan pada tahun 1928 ini juga memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dalam keriuhan gugatan tentang Habib kali ini, Rabitah hampir-hampir tak bersuara. Rabitah selama ini juga tidak bersuara tentang perilaku Rizik Syihab ataupun Bahar Smith yang memberi nilai tercela pada Habib di Indonesia. Bungkamnya mereka turut menciptakan keraguan tentang keoriginalan dan kesalehan para Habib. Rhoma juga bercerita bahwa dia pernah ditawari gelar Habib dan memperoleh sertifikat Habib dengan biaya tertentu. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci, perkasa, dan harus dipercaya. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. في اليمن موجود ذرية النبي أم لا؟ في اليمن معروف عندنا في حبائب هذا صحيح أم لا؟ هذا شيعة إذا ليس صحيح. Ba'lawi kaum Syiah. كيف رأيك حبيب عمر بن حفيد؟ هل هو من ذرية النبي؟ ها؟ Kan Nabi ya. Sufia إذن ليس الذرية ليس الذرية لكن في إندونيسيا معروف عندنا هم يقولون من ذرية النبي بعلوي. أيوة Ba'lawi. أيوة هم من ذرية النبي ولا؟ nggak tahu katanya. Saya nggak ini loh. Saya juga ini tidak tahu. Bilanginya. لكن معروف عندنا في إندونيسيا هم يقولون من أهل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أم لا؟ أيوة. هذا صحيح أم لا من ذرية النبي؟ الله أعلم. Ini tahu. Itu dia. Wallahu a'lam. Saya min ذرية النبي أم لا? Assalamualaikum. صديق. من هذا بعلوي؟ هل هم من ذرية النبي أم لا؟ ها؟ يا أخي شوف هذا الجوال يا هذا. لا. هم من ذرية النبي أم لا؟ ها؟ لا. Pemilu telah selesai, betul? Betul. Iya. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? Betul. Masya Allah. Ya benar juga ya. Kali ini ya Habib Bahar bin Smith cerdas ya kali ini ya. Betul. Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul. Beliau mengatakan nggak ada lagi saling hina teman-teman ya. Pemilu sudah selesai, sekarang nggak ada lagi saling hina. Ya, oke, mantap. Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki, mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Nah, oke. Ya, ini seharusnya ya. Ini seharusnya kita harapkan dari lisan seorang Habib Bahar bin Smith. Ya, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi saling caci maki.
Satu maupun pendukung 02 maupun pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ya, setuju kalau itu. Terus kalau Habib Bahar gimana? Kalau Habib Bahar gimana coba kita dengar. Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Iya. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presiden yang Anies ke, Prabowo ke, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati selesai. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung. Betul? Ya, Betul? harusnya begitu. Betul? Ya. Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung. Betul? Ya. Betul? Tapi andaikan jika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara. Silahkan semua. Ini melawan dalam bentuk apa? Dulu artiannya ini ya. Artian melawannya dalam bentuk apa, teman-teman ya. Anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya siap lawan kezaliman. Tapi ya tetap kita harus apresiasi, teman-teman ya. Kita harus apresiasi ceramah beliau kali ini. Oke, kita lanjut dulu. Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor,